Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Alhamdulillah wahdahu la sharika lah wa la shay'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa adh-dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah-amanah itu kepada yang mempunyainya. Dan apabila kalian menjatuhkan hukuman antara manusia, memutuskan keputusan di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian menjatuhkan hukuman itu, keputusan secara adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pelajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah Kota Sigli, Aceh Pidi yang dirahmati Allah. Sebagaimana telah dimukaddimahi pada Jumat kemarin oleh guru kita bersama Ketua MPU PD Abu Ismi di mimbar yang mulia ini, kami juga ingin melanjutkan apa yang telah dimukaddimahi oleh guru kita tentang persiapan kita menghadapi pemilu yang akan datang. Abu telah sedikit bercerita tentang bagaimana kisah masa lalu dalam kondisi pemilu kita dan apa sedikit kewajiban yang harus kita laksanakan selaku rakyat terhadap negara kita. Maka pada hari ini kami ingin sedikit mengumpulkan beberapa poin-poin penting daripada ulama-ulama kontemporer yang membahas tentang permasalahan hubungan antara rakyat dengan pemilu, dengan pemilihan umum dalam memilih presiden ataupun dalam memilih wakil rakyat. Para ulama yang membahas masalah ini menjelaskan bahwa pemilih atau melaksanakan pemilihan umum, orang yang memilih wakil rakyat ataupun pemimpin presiden di sebuah negara, maka orang yang telah dianggap berhak untuk memilih itu dianggap adalah bagian daripada syahadah dalam fikih Islam. Kita memilih sebenarnya adalah memberikan kesaksian. Maka oleh sebab itu berlaku dalam masalah kesaksian ini berlaku syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh ulama fikih. Syahadah lil murasyah bis salahiyah, artinya bahwa seseorang apabila dia memilih di pemilihan umum, artinya bahwa dia memberikan kesaksian terhadap seseorang yang dia pilih bahwa orang ini berhak, punya keahlian untuk memimpin kita dan punya keahlian untuk mengelola daripada negara kita. Dia punya keahlian untuk membagikan, mentransfer, mendistribusikan pajak yang kita bayar setiap bulan, setiap tahun. Dia berhak untuk mengatur minyak yang sampai tiap hari kita beli.
Orang itu berhak untuk memberikan kepada kita kucuran dana atau tidak untuk pembangunan kita. Dia berhak untuk menahannya, dan dia berhak untuk menaikkan sembako kita, dan dia berhak untuk menurunkan sembako kita. Dia berhak untuk dan mampu untuk ahli untuk menjaga pertanian kita tumbuh berkembang dengan baik. Hasil pertanian semakin tahun semakin mahal. Dia mampu untuk itu. Kita memberikan kesaksian terhadap orang itu bahwa dia adalah mampu. Maka fayajib an yutawaffar li sahibis sauti ma yutawaffar fi syahid. Maka mestilah yang punya suara itu punya syarat yang sama dengan syarat orang yang bersaksi. Antakuna adlan mardiyus sirah. Hendaklah salah satu hal yang penting di dalam kajian kesaksian dalam fikih Islam adalah seseorang itu adalah adil dan mardiyus sirah punya akhlak yang baik. Nah, adil dalam kajian fikih sangat mendalam sekali. Susah dicari orang yang adil pada saat ini. Tapi para ulama mengatakan boleh saja syarat-syarat kesaksian itu kita lebih ringankan. Tidak mesti harus sampai persis seperti yang diinginkan. Allah berfirman, wa ashhidu zawai adlim minkum. Hendaklah persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Artinya dalam masalah kesaksian aslinya adalah dituntut adanya keadilan. Keadilan itu apa? Adil itu adalah sikap seseorang itu yang menjaga agamanya dengan baik, menjaga akhlaknya dengan baik, dan dia dilihat oleh orang lain adalah orang yang baik-baik. Tidaklah orang yang berbuat jahat, bukanlah orang yang berbuat maksiat. Dalam fikih Islam, orang yang bersaksi itu harus seperti itu. Lah, jadi kalau dalam masalah pemilu, mana ada orang yang seperti itu semuanya? Maka disinilah para ulama kontemporer mengatakan boleh saja syaratnya diturunkan. Paling kurang adalah dia memiliki ilmu terhadap orang yang hendak dia pilih. Kemudian, waman syahida li ghairi salihin bi annahu salih faqad irtakaba kabiratan syahadatu zur wa qad qaranaha al-Qur'an bisyirki billah. Lalu apabila kita seorang pemilih ini memberikan kesaksian kepada orang yang tidak berhak untuk mengatur kita, memikirkan kita, mengelola negara, mengelola permasalahan kita tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, tidak berhak. Ataupun dia memang tidak punya kemampuan, tapi kita berikan kesaksian kepada dia, maka di sini dianggap orang yang memberikan kesaksian, si pemilih ini, itu telah melakukan syahadatul zur, kesaksian palsu. Dan kesaksian palsu ini di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW itu disanding dengan dosa syirik. Kesaksian palsu seseorang itu dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi disandingkan dengan dosa syirik. Firman Allah misalkan, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah oleh kalian najis daripada berhala-berhala itu, kata Allah, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian perkataan dusta atau kesaksian palsu. Kesaksian palsu saudara tua nyan adalah di samping daripada syirik kepada Allah. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau tidak kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar kata Nabi SAW apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah kata Nabi. Kemudian apa? Uququl walidain. Kemudian adalah kita uquq, durhaka kepada kedua orang tua kita. Lalu Nabi di akhir menyatakan bahwa lalu bagian daripada syahadat, bagian daripada dosa besar yang paling besar apa? Ala qaulu zur wa syahadatu zur. Ala qaulu zur wa syahadatu zur. Sesungguhnya perkataan dusta dan kesaksian palsu. Perkataan dusta dan kesaksian palsu. Atau perkataan palsu, kesaksian dusta. Dalam hadis Nabi SAW sama. Nabi menyandingkan kesaksian palsu yang kita buat itu sebanding dengan atau diiringi dengan
atau berbarengan dengan dosa daripada menyekutukan Allah. Itu dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu saudaraku sekalian, apa sih, ada yang bertanya, Ustaz, apa urusannya masalah pemilu ini di bawah masalah agama? Karena kita yang memilih orang yang beragama. Kalau seandainya yang memilih ini bukan orang yang punya agama, kita nggak akan pernah bicara masalah ini. Hana pula ada apa masalahnya? Apakah tanya kan urung yang mengagama? Tapi kita tahu yang memilih ini adalah rakyat kita, yang memilih ini adalah saudara kita, yang memilih ini adalah kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Makanya berlaku masalah ini. Orang Eropa nggak bicara masalah ini. Karena apa? Ya mereka tidak beragama. Dan jangan campur adukan masalah agama dengan masalah urusan negara kami. Tapi kami adalah negara Pancasila yang bicara masalah ketuhanan, masalah sila yang pertama yang kami hafal dari sejak kecil. Maka kami yang memilih ini adalah orang-orang yang bertuhan. Oleh sebab itu, maka kami bicara tentang masalah firman Tuhan dalam masalah ini. Tidak ada hal yang menjadikan kita tidak peduli pada agama, tidak mengambil daripada perintah-perintah agama dalam permasalahan ini. Kita mesti mengambil bagaimana agama menyatakan masalah ini dalam agenda pemilu kita yang akan datang. Kemudian, waman syahida lil murasyahi bisalahiyah limujarrad annahu qaribuhu ibnu baladih aw limanfa'atin syakhsiyah yartajiha faqad khalafa amrallah. Lalu barang siapa yang dia itu bersaksi terhadap seorang calon, baik calon daripada DPRK, DPRA dan DPR RI, begitu juga dengan seorang presiden, oleh gara-gara annahu qaribu, karena memang orang ini adalah orang dekat dengan saya atau keluarga saya, atau oleh karena orang kampung saya, atau oleh karena ada manfaat yang akan saya ambil kalau dia menang. Gara-garanya ini, pakai pilih si fulan. Kenapa memilih si fulan bukan si fulan? Karena nyo tetangga lun. Kan gara-gara lain, tetangga mentok. Atau karena memang saya ada manfaat bisa saya ambil kalau dia nanti naik jadi calon atau jadi anggota. Maka yang seperti ini faqad khalafa amrallah, dia telah menyalahi perintah Allah dalam Al-Quran yang Allah sebutkan wa aqimu syahadata lillah, maka tegakkanlah kesaksian itu lillah, karena Allah, bukan karena itu. Allah berfirman wa aqimu syahadah, kalau saya punya bersaksi maka kesaksian saya tak lain adalah wa aqimu syahadatillah, tegakkanlah kesaksian karena Allah, bukan karena yang lain. Ustaz, kita perlu kepada yang lain, kita butuh kepada uang, kita perlu kepada pembangunan yang akan dibuat nanti. Tapi memberikan kesaksian terhadap dalam masalah ini, kalau saya seorang saksi, tak boleh dalam agama kita kecuali karena Allah. Artinya apa? Karena memang saya melihat dia cocok dan pantas di tempat itu. Kalau kebetulan tetangga saya, ya alhamdulillah orang dekat dan kita kenal bagaimana sejarah hidupnya. Kalau memang dia itu orang kampung saya, kebetulan dia orang kampung tapi saya tahu betul siapa dia, amanah dan bisa dipercaya, bukan gara-gara manfaat di belakang itu. Lillah pertama, masalah orang kampung, masalah tetangga, masalah manfaat untuk itu adalah yang nomor yang kesekian kali. Tapi lillahi ta'ala yang pertama. Kalau ada lillahi ta'ala bisa kita pegang dia, kemudian bisa kita jadikan alamat untuk kita pilih, pilihlah saudaraku. Karena apa? Berhubungan dengan masalah firman Allah. Berikan kesaksian, tegakkan kesaksian karena Allah. Kemudian waman takhallafa, ini juga perlu untuk didengar oleh orang-orang KIP dan Bawaslu, bahwa waman takhallafa an adai wajibatul intikhabi, barang siapa yang tidak mau memilih, yang mau golput, tidak mau memilih, tetapi walaupun Anda tidak memilih ataupun kita tidak memilih, tapi ternyata ada juga yang akan terpilih nanti pada posisi yang kita tidak mau memilih itu. Maka apabila kita tidak memilih dan ternyata yang terpilih adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak baik, bahkan merusak negara kita, kita tahu bahwa dia adalah bandar sabu-sabu mungkin, atau kita tahu dia adalah bandar togel dan yang lain-lain, kita tahu dialah yang penyebab daripada korupsi berapa banyak uang negara, dia naik lagi. Kita tahu itu adalah perbuatan yang terkeji.
Tapi karena sekarang yang penting siapa yang banyak memilih, kita pun yang tahu orang baik, tidak mau kita ikut memilih, maka di sini kita kena dosa dua hal. Apa itu? Terkena masalahnya dengan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu firman Allah? Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Allah katakan, dan janganlah para saksi-saksi itu enggan untuk memberikan kesaksian idza ma du'u, kata Allah, apabila mereka dipanggil. Permasalahan ini adalah masalah hutang, kesaksian dalam masalah hutang. Tapi para ulama mengatakan ini juga syarat berlaku untuk berbagai macam kesaksian yang lain. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Janganlah sampai para saksi-saksi itu enggan untuk melaksanakan kesaksian apabila dipanggil, kata Allah. Maka saya seorang pemilih adalah pemberi saksi, dipanggil pada bulan 4 untuk memberikan kesaksian. So yang gak tanya cok, nyan gambar-gambar dungka, menurut urun drone so yang paling cocok, menurut lun adalah si fulan. Maka berikan kesaksian atas dasar lillahi ta'ala. Sudah dipanggil, berikan kesaksian. Nah, kemudian masalah yang kedua kalau tidak mau memilih adalah wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Janganlah kalian taktum syahadah, menyembunyikan kesaksian, kata Allah. Wala taktumu syahadah. Barang siapa yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikan syahadah itu atau kesaksian itu, fa innahu athimun qalbuh, sesungguhnya dia itu adalah berdosa hatinya. Jadi orang yang mau golput, dia terkena dua firman Allah. Allah perintahkan untuk orang itu jangan enggan, jangan tidak mau untuk memberikan kesaksian apabila dipanggil, firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah katakan wala taktumu syahadah, jangan kalian sekali-kali yang punya keahlian untuk bersaksi untuk menyembunyikan kesaksian. Dalam Al-Quran. Maka saya kalau demikian mesti saya tahu siapa yang harus saya berikan kesaksian. Mesti saya tahu siapa orangnya yang akan saya berikan kesaksian yang lebih pantas. Kenapa? Menyelun halun tempilih, ipilih legok akan yang galak-galak agak pilih. Oh ternyata saya sudah pilih si fulan yang baik menurut saya, yang naik, yang saya tahu orangnya tidak baik. Anda telah memberikan kesaksian, dengan Allah kita terlepas. Ya Allah, saya telah memberikan hak saya cuma satu suara. Andai kata saya punya 1000 suara, akan saya berikan kepada satu orang ini yang saya tahu dia baik. Saya terlepas daripada Allah. Kemudian wa yuhramu ala syahidi akhdhur rishwah wa idza akhadha saqatat adalatuh. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa diharamkan, ini bukan cuma pendapat Imam An-Nawawi, tapi beliau hanya mengutip pendapat para ulama. Diharamkan kepada para yang memberikan saksi untuk mengambil rishwah, suap. Ya. Apabila dia mengambil suap itu, saqatat adalatuh, maka akan hilang keahliannya untuk memilih, untuk memberikan kesaksian. Maka dia hilang hak dia untuk memberikan kesaksian pada saat dia mengambil suap itu. Maka apabila kita selaku pemilih ada hari ini, entahkah namanya serangan fajar dan yang lain-lain, yang itu dimaklumi adalah maksud daripada orang memberi itu supaya dia dipilih nantinya, maka kita tidak boleh mengambil daripada itu. Diharamkan kita mengambilnya, apalagi memakannya. Karena saya melaksanakan kesaksian, saya tidak boleh mengambil apa-apa daripada kesaksian saya. Bayangkan kalau seandainya dalam masalah kehidupan kita, setiap saksi itu boleh kita suap. Dalam masalah pengadilan disuap semua saksi boleh, maka hukum apa yang akan berlaku dalam negara kita? Hukum apa yang akan terjadi dalam masyarakat kita? Kerusakan yang tiada tara akan terjadi. Maka hukum uang akan berlaku. Maka siapa orang yang paling cepat kaya hari ini? Orang yang mencuri. Siapa yang cepat kaya hari ini? Mereka-mereka yang jual sabu-sabu. Maka tak heran hari ini yang duduk di tempat-tempat yang memikir masalah kita ternyata kedapatan bandar sabu. Kenapa? Kita yang salah.
Kita yang salah. Kenapa? Dalam masalah pemilu jangan bawa-bawa agama, Ustaz. Jangan bicara masalah agama. Kita semua mengatakan bahwa negara kita adalah bukan negara sekuler. Nggak boleh negara sekuler. Kenapa? Kita orang yang beragama. Mulai dari kita menjatuhkan pilihan kita kepada orang yang memerintahkan kita, kita nggak pakai agama. Siapa yang duluan sekuler? Orang yang naik di atas bicara tentang kita atau kita yang memilih mereka? Nggak boleh negara ini pilah-pilah masalah agama bukan agama. Urusan kenapa? Kami orang Islam. Setiap masalah kami adalah diatur dalam agama kami. Tapi ketika kita mencoblos, pada saat kita memberikan saksi, hari itu kita tidak bicara masalah agama. Hana agama hana itamang madalanyo. Yang penting peng kali jo, nyo harus jo bukti, harus jo saksi. Kita bersalah yuhram, kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu juga pendapat semua para ulama, rishwah itu adalah haram hukumnya. Sudah jelas. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, rishwah itu apa maksudnya, Ustaz? Rishwah itu adalah ma yu'ta li ibtali haqqin li ihqaqil batil. Rishwah itu adalah sesuatu yang diberikan supaya apa? Supaya yang batil itu menjadi benar, yang benar menjadi batil. Ada lagi yang mendefinisikan para ulama seperti Imam Al-Fayyumi, beliau bilang apa? Ma yu'tihi li syakhsin lil hakim, ma yu'tihi syakhsu lil hakim aw ghairihi liyahkum lahu aw yahmiluhu ala ma yuridu. Rishwah itu apa? Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada orang selain hakim siapa saja, supaya orang itu bisa dibawa ke mana yang dia suka. Lihat, ini pendapat Imam Al-Fayyumi menjelaskan rishwah itu apa. Kita berikan sesuatu kepada seseorang supaya orang itu bisa kita bawa ke mana yang kita suka. Nyo kalau lojo saka apa? Nyambe tua sakanyan, buiwo lang belon. Kita ingin bawa itu kepada yang kita mau. Kalau memang ini yang kita mau daripada orang itu yang kita berikan, itu rishwah namanya. Ya diharamkan di dalam Islam. Saudaraku sekalian. Nah, sekarang yang mau sekuler yang nggak sekuler siapa? Kita, saudaraku sekalian. Kita yang menentukan mau kita pakai akhlak dalam kita memilih atau tidak. Agama kita menyuruh, agama kita telah mengatur. Selama kita tahu Islam itu telah mengatur semua perkara. Ini bagian yang pertama. Bagian yang terakhir, kita bicara ini pemilih. Selanjutnya adalah mereka yang mencalonkan diri. Wer hat unsere Gebete und schickt uns die Hilfe?